Pemirsa, inilah Pilkada Jakarta selalu menawarkan kejutan. Menjelang debat kedua 27 Oktober mendatang, hasil survei terbaru dari LSI menyebutkan jika elektabilitas Pramono Anung Rano Karno telah menyalip posisi pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Pramono Rano sudah meraih 41,6%, sementara Ridwan Kamil Suswono 37,4% dan Dharma Kun 6,6%. Mengapa Pram dan Sidul begitu menyala seturut slogan mereka? Apa faktor yang membuat pasangan yang diusung PDI Perjuangan ini melesat? Ada apa pula dengan pasangan Ridho atau Ridwan Kamil Suswono? Peneliti senior Lembaga Survei Indonesia Yos Kenawas dan Saidiman Ahmad, analis politik SMRC sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom untuk membahas seputar elektabilitas para calon gubernur dan calon wakil gubernur di Pilkada Jakarta. Selamat malam Mas Saidiman, selamat malam Mas Yos. Selamat malam Mbak Tasya. Selamat malam Tasya. Iya, Mas saya Yos. ke Mas Yos terlebih dahulu ya Mas Yos. Ini kalau dari analisa Anda, apa saja faktor-faktor yang kemudian berkontribusi terhadap begitu melesatnya angka elektabilitas Pram Rano, dan kemudian secara bersamaan apa yang terjadi terhadap Ridho? Mengapa kemudian penurunannya seperti seolah tanpa perlawanan? Iya, jadi setidaknya ada 5 faktor Mbak Tasya yang bisa menjelaskan mengapa pasangan Pramono Anung dan Rano Karno itu dalam kurang lebih waktu 1 bulan sejak kami terakhir melakukan survei itu melesat cukup tajam ke 41,6% atau ada kenaikan sekitar 13%. Yang pertama itu karena yang menarik adalah faktor wakil gubernur. Jadi kalau di head to head antara Ridwan Kamil dengan Pramono Anung aja itu sebenarnya Ridwan Kamil unggul terhadap Pramono Anung di top of mind ya. Yeah. Namun ketika dipasangkan dengan Bang Dul, maka kemudian Pramono Anung itu pasangan Pramono Anung dengan Rano Karno itu melejit elektabilitasnya ya, karena salah satunya faktor Bang Dul atau Haji Rano Karno yang popularitasnya sudah sangat tinggi. Yang kedua itu ada faktor pendukung Anies Baswedan yang mulai berpindah. Kalau sebelumnya di survei bulan September itu masih banyak yang mendukung Ridwan Kamil dan Suswono, namun begitu kampanye dijalankan dan ada banyak juga tim ses dari Anies Baswedan, juru bicara dari Anies Baswedan yang kemudian bergabung ke pasangan Pram dan Rano, 42,1% pendukung Anies Baswedan di Pilpres kemarin itu mendukung pasangan Pram Rano. Dan faktor ini tidak bisa diabaikan begitu saja karena berdasarkan survei kami sebelumnya juga menunjukkan bahwa faktor Anies Baswedan ini sangat berpengaruh untuk Jakarta gitu, untuk mempengaruhi peta elektoral di Jakarta meski Anies Baswedan tidak berkompetisi di dalam pilkada kali ini. Mas Yos, Faktor ini berarti lain, faktor Suswono dan PKS tidak terlalu berpengaruh menahan penurunan ya? Nah ini yang menarik juga, salah satu faktor lain adalah faktor soliditas partai pendukung yang mendukung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono ini juga belum solid gitu. Karena ada juga basis PKS gitu yang mendukung pasangan Rano Karno dan Pramono Anung, dan ini kan sebenarnya tidak terlalu mengejutkan karena basis pendukung PKS itu juga beririsan dengan basis pendukung Anies Baswedan gitu. Yep. Jadi berpindahnya ke itu juga salah satu penyebab pasangan Pramono Rano ini meraih elektabilitas yang cukup signifikan. Jadi faktor yang tidak solid di dalam partai pendukung itu yang juga menjelaskan kenaikan ini. Dan faktor lain adalah pas debat kemarin juga ya, yang dinilai perform lebih bagus itu pasangan Pramono dan Rano Karno, meski tentu harus ada catatan bahwa penilaiannya ini bersifat partisan begitu ya. Dan mungkin yang faktor terakhir yang menjelaskan adalah popularitas dan likability. Tadi Rano Karno sudah tinggi, likability-nya juga sudah tinggi. Pramono Anung meski popularitasnya masih rendah,
tapi likability-nya cukup tinggi gitu. Jadi ada ruang bagi Pramono Anung untuk terus meningkatkan popularitasnya, dan kalau popularitas sudah dapat, likability sudah dapat, mudah-mudahan itu bisa terkonversi menjadi elektabilitas. Seperti itu Mbak Tasya. Baik, Mas Yos. Saya pindah dulu ke Mas Saidiman. Mas Saidiman, tadi kita sudah dengarkan beberapa faktor yang kira-kira berkontribusi, tapi mungkin Anda ingin menambahkan apa kira-kira analisanya seseorang yang elektabilitasnya begitu tinggi pada saat penetapan, hanya dalam kurang 1 bulan, kemudian angkanya bisa terjun, melesat turun, tanpa perlawanan, tanpa insiden apapun yang terjadi selama 1 bulan ini, Mas Saidiman? Saya kira seperti yang biasa kita katakan bahwa Pak Ridwan Kamil waktu pendaftaran itu masih sangat tinggi di atas, karena memang saya kira faktor pertama ketika itu adalah ada start yang berbeda, sosialisasi dari Ridwan Kamil dengan calon-calon lain, terutama dengan Pramono Anung. Kita tahu bahwa saat itu Pramono Anung kan muncul baru-baru saja gitu ya namanya. Sebelum-sebelumnya tidak masuk dalam radar publik Jakarta. Jadi setelah itu ditetapkan, itu kan suaranya sudah langsung lompat sebenarnya ya. Iya. Dari sekitar 1%, survei sebulan sebelumnya atau 2 bulan sebelumnya, Pak Pramono Anung nyaris tidak terdeteksi gitu ya oleh publik Jakarta. Tapi ketika ditetapkan itu kan langsung naik suaranya. Jadi kalau tidak salah survei LSI ketika itu di awal September 28,4%. Itu sudah lompat sebenarnya. Lalu kemudian kalau sekarang lompat 13% lebih sekarang menjadi 41, sekian persen, itu saya kira itu wajar juga, karena memang ada proses di mana menurut saya yang paling penting di sini dilihat adalah proses pengenalan warga Jakarta kepada calon-calon yang ada. Dengan adanya sosialisasi, berita di media dan seterusnya, ada debat, maka publik Jakarta kemudian melihat ya, disuguhkan calon-calon yang benar-benar real sehingga mereka bisa lebih memilih. Jangan lupa bahwa warga Jakarta ini pada dasarnya kan menginginkan 2 mantan gubernurnya untuk kembali mencalonkan diri atau untuk kembali dipilih sebagai gubernur ya. Kalau kita lihat survei-survei sebelumnya, itu Anies ada dan Ahok ya, Mas Saidiman? Dan Ahok, dan kedua-duanya tidak muncul. Karena itu saya melihat bahwa ada kondisi psikologis masyarakat Jakarta yang sebenarnya kecewa gitu dengan keadaan yang ada. Lalu kemudian tapi bulan lalu mungkin tidak banyak warga yang mengetahui bahwa ada calon lain, ada calon alternatif di luar Ridwan Kamil yang memang sebelumnya juga populer gitu. Lalu kemudian ada proses debat, ada sosialisasi yang kemudian melambungkan nama pasangan nomor 3 ini. Kalau kita lihat misalnya dari tadi disebut aspek popularitas, saya kira selain Rano Karno yang memang itu sangat penting ya untuk suara Pramono Anung, juga Pramono Anung sendiri kan mengalami kenaikan ya dari aspek popularitas. Iya. Sebelumnya kan bulan lalu dikenal baru 45% dan sekarang sudah dikenal 61%. Jadi ada kenaikan yang cukup signifikan, yang itu hampir sama dengan kenaikan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno dalam sebulan terakhir. Hampir sama dengan kenaikan popularitas Pramono Anung. Jadi aspek sosialisasi dalam sebulan terakhir ini saya kira sangat penting. Oke, saya balik lagi ke Mas Yos. Mas Yos, ini kan angkanya kurang lebih selisih 4% dengan margin error 2,9. Apa artinya? Ya, artinya ini kalau boleh dibaca sebenarnya pertarungannya masih ketat sekali gitu ya. Selisih hanya 4%, kalau kita kurang margin of error sekitar 2,93%, berarti selisihnya sebenarnya realnya itu mungkin hanya ada sekitar 1-2% gitu. Jadi masih tipis sekali gitu. Belum aman ya berarti? Belum aman sama sekali gitu. Terutama karena mereka yang belum menjawab, yang masih tidak tahu atau masih merahasiakan pilihannya itu masih cukup tinggi di angka 14,4%. Dan kemudian kalau dilihat dari soliditas pendukung masing-masing juga itu masih sangat cair gitu. Pendukung Ridwan Kamil misalkan pemilih kuatnya hanya di angka 70%. Pemilih mereka yang mendukung Dharma Kun itu bahkan 51%. Jadi ini masih bisa sangat digoyang gitu, baik ke arah Rano Karno ataupun ke arah Ridwan Kamil. Ridwan Kamil pun juga masih harus menjaga elektabilitasnya. Oh, jadi belum cukup solid ya berarti angka ini, masih bisa berpindah-pindah berarti Mas Yos? Masih sangat mungkin untuk berpindah, dan yang harus dicatat adalah per hari ini kita masih belum bisa memastikan
apakah pemilu Kada Jakarta ini akan berlangsung 1 atau 2 putaran. Oke. Kalau berdasarkan hari ini sih kelihatannya masih akan 2 putaran Masih gitu. akan 2 putaran, iya. Iya, tapi pilkada kan masih sebulan lagi ya, kurang lebih, dan itu masih sangat ada ruang bagi pasangan calon untuk mempopulerkan dirinya, mensosialisasikan program kerjanya untuk menarik dukungan dari masyarakat yang belum memilih ataupun yang masih ragu-ragu untuk memilih salah satu. Baik, Mas Yos, mari kita bicara soal 14,4% ini. Apa yang Anda ketahui tentang 14,4? Ini memang benar-benar tidak tahu atau masih merahasiakan atau memang menunggu sampai hari H atau seperti apa? Ya, kalau 14,4% ini mungkin mereka yang masih merahasiakan pilihannya hingga hari ini, dan kalau kita lihat waktu menentukan pilihannya sendiri itu 70,4% responden itu menyatakan mereka baru akan menentukan pilihannya saat kampanye resmi dilaksanakan beberapa hari sebelum pencoblosan, bahkan pada saat hari pencoblosan. Jadi belum 14,4% ini mungkin bagian dari itu yang masih belum mengkristalkan pilihannya per hari ini gitu. Jadi mereka masih menunggu debat-debat, masih menunggu kemudian sosialisasi hingga beberapa hari sebelum pencoblosan, bahkan ada 12,8% yang menyatakan bahwa mereka baru akan memilih itu pada saat hari pencoblosan. Baik. Jadi race-nya masih panjang, pertempuran masih panjang, belum aman untuk kedua pasang calon, meski kemudian pasangan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno itu saat ini ada sedikit di atas angin, cuman yang harus diingat ini jauh dari aman, masih jauh dari aman. Masih jauh dari aman. Oke, saya ke Mas Saidiman lagi. Mas Saidiman, ada yang juga cukup menarik dimunculkan dalam survei LSI ini adalah secara ketokohan, awareness and likability dari Rano Karno ini paling tinggi. Kalau menurut Anda, apakah ini memang strategi menunggangi Sidul ini berarti cukup berhasil? Ya, biasanya di dalam pilkada atau pemilihan presiden, posisi wakil itu kan tidak terlalu signifikan perannya untuk menaikkan suara. Tetapi dalam kasus Jakarta, saya kira ini agak berbeda kasusnya. Saya melihat bahwa Rano Karno ini sangat penting posisinya yang mendongkrak ya popularitas dan juga elektabilitas pada pasangan Pramono Apa Rano. ya kira-kira penjelasannya Mas Saidiman, mengapa faktor wakil gubernur di Pilkada Jakarta menjadi lebih dominan daripada faktor calon gubernurnya? Saya kira yang pertama itu tadi, karena saya melihat bahwa mayoritas warga Jakarta ini ada semacam kekecewaan sehingga mereka pada dasarnya gamang menentukan pilihan. Kalau kita lihat tadi hasil survei LSI itu masih cukup banyak warga yang menunda pilihan, sekitar 70%. Bahkan masih ada juga sekitar 70%, 71% yang menyatakan sekarang sudah memilih tetapi masih mungkin mengubah pilihan. Jadi pada dasarnya warga Jakarta ini menunggu, sehingga faktor-faktor kedikenalan atau popularitas calon atau misalnya kedekatan emosional mungkin dengan Rano Karno yang selama ini muncul sebagai tokoh Betawi gitu ya, tokoh yang identik dengan budaya Betawi, saya kira ini yang menyebabkan. Biasanya ini juga agak beda dengan Jakarta. Biasanya kan dalam pemilihan pilkada atau pilpres itu faktor rasional, faktor ekonomi politik itu bermain gitu ya. Tetapi itu biasanya kuat pada pilkada yang ada incumbent-nya, sehingga orang melihat kinerja incumbent atau kinerja calon yang didukung oleh kekuatan politik lama gitu misalnya. Tetapi di Jakarta ini beda karena tidak ada incumbent, bahkan dari luar semua ini. Ridwan Kamil dari Jawa Barat populer di sana, tetapi di Jakarta dia adalah orang baru. Sehingga karena ketiadaan petahana, orang akhirnya tidak bisa mengukur mana misalnya di antara calon-calon ini yang punya rekam jejak lebih baik dibanding yang lain. Karena itu faktor-faktor sosiologis seperti kedekatan dengan budaya Betawi misalnya oleh Rano Karno atau kedekatan dengan Jawa oleh PDI Perjuangan yang dalam hal ini diwakili oleh Pramono Anung, di mana dua etnis ini dominan di Jakarta, jumlahnya sekitar 64%. Karena itu, karena ketiadaan incumbent, karena ketiadaan tokoh yang bisa dilihat rekam jejaknya,
rekam jejak dalam pengertian apa yang telah diperbuat di Jakarta, karena itu faktor-faktor lain di luar itu seperti faktor sosiologis menurut saya penting. Nah, ini posisi yang penting dipegang oleh tokoh seperti Rano Karno. Memang sudah populer dan dikenal dekat dengan Betawi. Nah, Pramono Anung juga punya potensi untuk menaikkan suara karena faktor latar belakang sosiologi semacam itu menurut saya. Dan persoalannya sekarang kan popularitasnya belum full, karena itu kemudian ke depan, kalaupun ada perubahan suara, menurut saya yang paling mungkin berubah suaranya secara positif adalah pasangan Pramono Rano Karno karena faktor-faktor sosiologis tadi. Masih bisa lebih naik lagi berarti Mas Saidiman? Iya, menurut saya itu. Selain faktor sosiologis tadi, kita lihat juga tadi disebutkan oleh Mas Yos soal pemilih solid atau pemilih kuat dan pemilih lemah. Kita lihat sekarang masih ada sekitar 29% kalau tidak salah, atau 27% warga yang masih mungkin berubah pilihan. Dan kalau kita lihat pada pemilih Pramono Anung, Rano Karno, dan Ridwan Kamil Suswono, pemilih loyal untuk Ridwan Kamil itu lebih rendah dibanding yang dimiliki oleh Pramono Anung. Baik. Sementara pemilih yang masih mungkin berubah itu lebih besar pada Ridwan Kamil. Karena itu kalaupun ada perubahan ke depan, menurut saya yang paling mungkin berubah secara positif adalah pasangan nomor 3. Sementara itu mungkin agak susah buat pasangan nomor 1 untuk kemudian berubah. Kalau kita lihat data yang ada sekarang ini, terutama dari Lembaga Survei Indonesia. Baik, kita akan bahas dan lanjutkan diskusi ini, terutama membahas bagaimana suara Anies dan Ahok akan bermuara ke paslon yang mana di segmen selanjutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami.